untuk pelaksanaan calon tunggal. Di sini mungkin kami akan menyampaikan materi, ya, ada 5 ya Bu Dewi ya, mungkin akan kami bahas. Dan nanti pada sesi-sesinya kami mohon Bapak Ibu meluangkan waktu untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas apa yang sudah kami sampaikan nanti. Nah, untuk presentasi pertama, karena kami berdua, kami mungkin bertiga. Jadi yang pertama mungkin Bu Dewi akan menampilkan budaya positif dan lain-lain. Tapi nanti untuk sesi tanya jawab mungkin di akhir setelah semua materi kami sampaikan baru kita buka sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Pertama-tama yang akan kami sampaikan adalah mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat anak yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, guru hanya menjadi sebagai penuntun, menjadi pamong, menjadi fasilitator bagi peserta didik. Ya. Karena peserta didik sudah memiliki karakter masing-masing. Ya, artinya peserta didik bukan hanya kertas kosong yang akan diisi oleh guru hingga penuh, atau kita tulis kertas kosong itu hingga penuh. Karena peserta didik sudah memiliki kodratnya, sudah memiliki karakter masing-masing yang tidak bisa kita hapus dan kita hilangkan. Namun kita bisa merubah perilaku yang buruk menjadi lebih baik. Kemudian dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka sebagai individu yang unik. Ya, kita diharapkan memiliki nilai-nilai positif untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Ya, kita menjadi sebagai contoh Ingarso Sungtulodo, kan ada 3 sembahyang ya, boyan dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, salah satunya adalah Ingarso Sungtulodo yang melakukan habituasi atau kebiasaan-kebiasaan baik positif di sekolah. Sekolah adalah tempat tinggal kedua bagi murid. Ya, oleh karenanya guru harus mengusahakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga murid akan senang, bahagia, nyaman di sekolah. Kita buat dulu peserta didik itu nyaman dalam kelas kita agar mereka mau mengungkapkan dan berani mengungkapkan pendapat mereka. Jadi tanggung jawab guru diantaranya adalah saling mendukung. Kita sama-sama guru ini harus saling mendukung, saling belajar satu sama lain, karena saya yakin teman-teman di sini memiliki potensi masing-masing yang tidak dimiliki oleh saya, Yubeti atau teman-teman yang lain. Saling bekerja sama sudah kita buktikan. Ya, tidak hanya berasumsi dengan materi, namun dengan kolaborasi, dengan kerjasama akan menciptakan sebuah prestasi dan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, ini adalah tujuan membangun budaya positif di sekolah. Kita dapat menumbuhkan karakter anak, kita percaya tujuan penting sekolah adalah membentukkan karakter anak. Ya, kemudian mengapa sekolah bertujuan untuk menumbuhkan seperti bisa. Kira-kira menurut teman-teman apa sih tujuan dari adanya slogan LISA di sekolah kita? Apa LISA, teman-teman? Tujuannya? Peduli dengan lingkungan. Iya. Kemudian program literasi kemarin? Ya. Program literasi Yang yang baca anak. Ya. apa? Cara berpikir anak supaya lebih kritis. Ya, salah satunya itu tujuannya. Kemudian kita kembali ke beberapa pertanyaan berikut. Ya, kita sebagai guru sekarang kita bercermin pada diri kita sendiri. Kita berpikir kira-kira menurut teman-teman di sini
apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan cara yang positif seperti membersihkan lingkungan, membersihkan WC, terus meminta anak untuk mengerjakan soal atau menulis saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dalam 100 kalimat atau berapa lembar ya kertas. Kemudian apakah hal itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, apakah memberi hadiah, penghargaan itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Di sini saya ingin bertanya dan bertukar pikiran kepada teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman, pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ada yang masih pendapat? Setuju. Jelaskan. Kira-kira kenapa hukuman mendisiplinkan anak? Mendisiplinkan. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya, Iya. iya. Ya. Nah, alasannya kenapa? Apa ada hukuman untuk dalam proses pembelajaran memberikan hukuman, bukan hukuman fisik, tapi hukuman bisa secara saran, kritik, untuk kemajuan siswa itu sendiri. Menulis, harus hukum dengan fisiknya dengan siswa itu. Menurut saya seperti itulah jawaban yang terima kasih. Ada pendapat lain? Ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau yang saya tangkap, menurut Kak Diki tadi boleh, tapi hukuman positif. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan lingkungan, membersihkan WC, menulis berapa puluh kata di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira kita kan sering menghukum dan buat PR, kerjakan 2 lembar. Kira-kira menurut teman-teman, apakah hal itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira apakah setelah kita beri hukuman anak berubah? Tidak akan mendisiplinkan anak. Karena yang pertama, jika anak lebih suka di luar, lebih suka belajar tidak di lingkungan kelas, dia akan Next. Kemudian pemberian hukuman seperti memungut sampah, terus apa lagi tadi? Menulis, membersihkan WC. Kita pikir selama ini dapat mendisiplinkan anak. Ya. Faktanya? Ya. Belum ya? Belum. Ya. Kenapa? Kenapa? Boleh punya alasan. Ya, boleh pilih pengalaman. Itu dan itu kembali ke karakter atau pribadinya anaknya. Bukan berarti sudah diberi hukuman dia akan, tapi kan kita kembalikan karakter anaknya itu kemana? Ya, artinya dia nurut hari ini ya Bu ya. Besok ulangi lagi. Nah, oke. Menurut sesaat. Iya. Nah, itu kita rasakan semua. Itu nyata. Nyata ada di sini. Ya. Bukan hanya di sini. Di tempat lain juga seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, pernahkah teman-teman memberi hadiah reward kepada siswa yang menurut kita berprestasi, yang mampu menjawab soal dengan cepat, yang mampu menjawab soal dengan benar? Pernah? Pernah dong? Pernah ya. Bangga tidak? Bangga. Bangga kita kan? Iya. Ternyata setelah, bukan salah, tidak salah. Hanya saja pemberian hadiah itu membunuh karakter siswa. Itu. Setelah di CGP, saya mengetahui bahwa memberi siswa hadiah itu membunuh karakter mereka. Kenapa? Ada yang bisa ngasih
Jawaban kira-kira menurut teman-teman ya. Jadi Menjadi kecemburuan yang tidak dapat hadiah. satu. Jadi itu yang membuat membunuh karakter. Oke, yang lain menjadikan apa? Sebuah kecemburuan apa? Bisa jadi. Membangun kecemburuan Mem ya? Ya. Yang lain? Mungkin siswa yang diberikan hadiah itu akan cepat berpuas hati, Berpuas hati. Sombong, angkuh. Sombong, angkuh. sehingga tidak bisa meningkatkan pembelajarannya. Oh, rasa puas hati sudah, kalau sudah besar berarti ya, sudah pandai. Nah, dari jawaban kita, kira-kira benar tidak pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar anak? Tidak. Itu jawabannya. Iya, tidak berarti. Karena benar tadi ada yang membuat kecemburuan, kemudian mereka hanya berpatokan saya mau mengerjakan ini jika ada hadiahnya, ya kan? Ada upah gitu. Nah, berarti kan tidak semangat karena ada di belakang, ada apa-apanya. Saya mau melakukan. Nah, namun ketika kita melakukannya dengan kesukarelaan, dengan kemauan dari dalam diri sendiri, terbukti mampu berprestasi. Ya. Kemudian ini kita lanjutkan saja. Ya, Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian mengembangkan dinamika choice theory menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini posisi kita sebagai posisi guru, sebagai kontrol terhadap siswa. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, selama ini apa yang sudah kita lakukan untuk mengontrol siswa, memberi pendidikan kepada siswa, atau memberikan hukuman, cara mengajari mereka? Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol kita seperti apa? Apakah sebagai teman? Pernah? Nah ya. Sebagai penghukum? Nah. Sebagai penasihat? Sering ya? Sebagai ustaz? Ya, gitu. Terus ada lagi sebagai apa lagi kira-kira? Teman sudah, pemberi hukuman sudah, penasihat sudah, ustaz iya, ustazah iya, teman curhat berarti masuk ke teman. Ya, ini adalah beberapa posisi kontrol. Ternyata yang kita lakukan selama ini yang menurut kita benar itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Tidak ada manusia yang bisa kita kontrol. Yang mampu mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Mau berbuat baik atau sebaliknya. Itu ilusi guru mengontrol murid. Kita pikir selama ini anak itu nurut sama aku. Ya kan? Ya. Anak sini. Ya, anak itu nurut dengan murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi seperti pemberian hadiah. Itu kita sudah positif, membersihkan WC sudah positif. Ternyata tidak sudah. Ilusi bahwa kritik ini salah satunya. Ini salah satu yang sering kita lakukan. Membuat orang merasa bersalah. Kira-kira menurut teman-teman pernah merasa enggak kalau kita suka membuat orang merasa bersalah atau anak didik kita merasa bersalah? Iya. Gimana Kak? Contohnya Kak? Contohnya misalnya cara menulis bersalah ini, tulis ini. Menyalahkan ya kita ya? Oke. Terus ada lagi yang lain? Membuat orang merasa bersalah? Misalnya seperti saya sendiri Nah. di rumah, dia bilang ibu, saya bilang kenapa ibu belajar matematika tapi tidak bisa matematika? Itu Ini kan? merasa bersalah kan? Ya benar. Itu kan
guru tapi nilainya tidak bagus. Itu kan secara tidak sadar kita pernah mengungkapkan hal itu pada anak-anak, ya kak ya. Terus ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar kan? Benar kita lakukan. Iya, kamu harus bisa ini. Coba nak. Kadang kita manusia, namanya manusia ya. Kadang terucap. Cingoklah kakak kau, cingoklah kawan kau, dibanding-banding. Iya kan? Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Menurut kita benar belum tentu. Kamu tadi pada ibu di rumah. Iya. Itu kan? Oke, habis ini pepet. Oke, nah kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nanti kita ketemu sebagai guru, posisi yang terbaik adalah di mana? Ini pertama, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, ya. Di mana ada identitas gagal dan identitas berhasil, yang dinamakan gagal dan keberhasilan di mana? Perilaku kontrol negatif kita temui di sini. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apa yang guru lakukan? Apa yang guru perbuat? Kalau dia menghukum sebagai kontrol penghukum, yang dilakukan adalah hati, terus menunjuk-nunjuk. Pernah kan kak? Kita manusia biasa pernah? Ya. Hakim menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, ini hukuman verbal maupun verbal. Kemudian ada guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kalau kamu tidak melakukannya, misalnya kamu tidak bisa naik kelas. Iya. Itu penghukum, itu penghukum. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Siswa menjadi dendam, berontak, emosional, terus manipulatif, ya kan? Manipulatif di depan dia nurut, di belakang ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Tadi seperti yang telah dicontohkan, ceramah kecewa anak guru. Bahasa Indonesia, udah tapi pidato anak guru. Kalau bahasa Inggris kamu lecture speech. Itu namanya membuat orang bersalah. Kalau kamu sudah mengecewakan bapak ibu, ya, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, nah, ayolah nak, nanti memang marah sama kepala sekolah masuk. Itu yang sering terjadi. Dapat kan? Itu sering terjadi. Itu kontrol kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Iya. Apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasil mit kita, kau nih main PS, main mit-mit, akhirnya disembunyikan. Itu perilaku kita sebagai pembuat. Kemudian perilaku kita, perilaku kontrol positif itu ada di teman dan memantau. Bagaimana guru bertindak sebagai teman? Apa itu? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu perilaku sebagai kontrol teman. Apa yang dikatakan? Lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu kalau kita bertindak sebagai teman. Hasilnya
siswa tergantung sama guru. Ya. Contoh kecil ini di kamera udah masuk ya. Kemudian ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kenapa kamu tidak pakai seragam? Kenapa tidak pakai topi? Gitu kan? Itu pemantau. Apa konsekuensinya jika kamu telat? Sebagai pemantau. Apa yang kamu telah lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Budi pacalan tidak salah. Gua ada guru kan nggak tahu ya. Itu kan, itu peraturan. Nanti ada di kesepakatan, ya. Nah, posisi kontrol kita yang paling baik di antara kelima posisi kontrol adalah sebagai manajer. Lanjutannya dari manajer. Jadi mengajukan pertanyaan pemantik. Ya, tidak hanya guru BK, wali kelas, guru bidang tadi juga kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Nah, kira-kira menurut kalian dengan kalian melakukan hal ini, apa yang kalian yakini? Misalnya, dia hari ini tidak pakai topi. Nah, kira-kira apa yang kalian yakini dengan tidak membawa topi? Pas ditanyakan seperti itu, nanti dijawab sendiri. Dan posisi guru tidak menyalahkan. Kita mendengar. Baik, nah, Bapak Ibu guru di sini tidak menyalahkan. Karena apa? Karena pasti kalian punya alasan. Kita dengar. Nanti di sana siswa berani berpendapat. Di sana ketika siswa berani berpendapat, kita masuk. Kita arahkan. Siswa lebih bisa menerima nasihat. Itu sudah saya alami. Itu. Kemudian hasilnya adalah menguatkan watak dan karakter. Karena apa? Karena siswa mengetahui kesalahan mereka sendiri, alasan mereka melakukan kesalahannya, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Iya. Berarti nak sabar memang. Sabar. Nggak sabar ya. Kita manajer di rumah, sekolah tidak cuma di jabatan. Kalau misalnya mereka ngisi rumah itu. Nah, ini sebenarnya. Waktu upacara di topi di Baris Kagal itu. Nah, ini masuk ke sini Kak. Kecil dia nggak dimasuk semua. Ini masuk ke sini. Jadi pada intinya guru sekarang apa-apa yang kita lakukan hukuman terdahulu itu tidak boleh dilaksanakan sekarang. Benar. Nah, itu Kak. Sekarang kenapa Ki Hajar Dewantara kita balik lagi ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena kita yang sering hukum, menghafik dan apapun itu kan zaman neoliberalisme ya. Kita tidak bertindak sebagai penghukum. Tapi di sini sesuai dengan arah dari pembelajaran menurut KHD, jadi sekolah itu kita buat nyaman. Kenapa? Karena sekolah itu merupakan tempat tinggal kita dan tempat anak kita untuk menimba ilmu di sekolah ini. Dan kita di sini fungsinya hanya sebagai guru yang bukan menuntut siswa, tapi guru yang menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Jadi kemarin kita mungkin kalian bingung, ada hukuman, ada aturan. Nah, sekarang setelah kami belajar, setelah kami memahami ini dalam modul yang 1.4 ini, kami paham bahwa penghargaan kepada siswa, kita memberikan sesuatu kepada siswa itu tidak benar ternyata, ya tidak sesuai. Kenapa? Karena jika anak kita beri sesuatu dari hasil kerja mereka, mereka bukan fokus pada dirinya sendiri, tapi mereka fokus ingin mendapatkan sesuatu dari guru. Nah, jadi itu kita kurangi, jangan lagi. Kemudian kita menghukum siswa. Betul kata tadi, siswa tidak membuat PR, kita suruh mengerjakan PR.
atau kita alihkan dengan tugas elektronik itu salah. Ya. Kita berubah ke arah yang positif. Caranya bagaimana? Kita tanya dulu siswanya, gali dulu dari siswa, kenapa dia tidak bikin PR? Itu sebenarnya ya, kalau berdasarkan tujuan dari Merdeka Belajar ini. Jadi di sini sama, kita selama ini membuat peraturan di kelas. Seperti saya sendiri, kalau tidak membawa kamus, kalian tidak usah belajar 1 jam pelajaran. Itu ternyata merupakan hukuman, ya, peraturan yang kita buat sendiri. Sedangkan yang dia arahkan oleh Ki Hajar Dewantara, peraturan itu kita buat sama-sama antara guru dan siswa. Nah, jadilah sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu, ya, kita mengarah ke peraturan sekolah. Ya, jadi kita baru bisa membuat kesepakatan kelas kalau peraturan sekolah kita sudah ada, Pak. Ya, ini yang diluruskan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas berdasarkan peraturan sekolah. Di mana peraturan sekolah itu kan ada tidak boleh membawa HP, tidak boleh memakai sepatu berwarna-warni. Nah, jadi nanti di kelas itu kita aplikasikan dalam bentuk yang positif. Misalnya, ini kita ambil contoh yang mungkin tidak pernah saya sendiri tidak pernah melakukannya kepada siswa saya. Jadi mungkin anak-anak itu menuntut ketika kami sudah membuat kesepakatan kelas ini di 9E yang sudah kami coba buat dan sudah di kelas 9C. Di sana saya membagikan selembar kertas, tolong buat apa hal yang bagus kita kerjakan di dalam kelas. Jadi anak-anak itu ngomong. Jadi ada yang menulis masih kalimat tidak boleh membawa sepatu, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Coba nah, yang kalian buat tidak itu ganti dengan yang positif. Jadi Bu, boleh memakai sepatu. Itu bukan kesepakatan kalau boleh memakai sepatu karena peraturan sekolah tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Jadi ada keterkaitan antara kesepakatan kelas itu kita masih mengadopsi dari peraturan sekolah. Rambut pendek, berarti awali harimu dengan senyum. Jadi secara tidak terpaksa kita sebagai tenaga pendidik yang pengen masuk ke kelas tersebut ingat kesepakatan kelas itu. Aku nak senyum ketika masuk. Jadi ketika masuk kita ucapkan senyum. Memang sudah pakai kesepakatan kelas. Jadi otomatis anak ketika melihat kita masuk mereka akan tersenyum terlebih dahulu. Sudah kami coba. Alhamdulillah anak sekarang ketika baru masuk dia sudah duduk manis, senyum lagi. Pagi mem. Nah, dengan kita senyum mereka akan berarti mungkin aku hari ini akan nyaman belajar hari. Ya, jadi kita bangkitkan rasa nyaman mereka dengan kita. Jadi jangan ketika kita masuk, Assalamualaikum. Kabar duduk di sana. Itu jangan lagi kita kerjakan. Kita awali dengan senyum. Walaupun kadang hati ini tidak meriang. Kenapa? Kadang anak tubuh mohon maaf ya ketika kita masuk masih ngangkat kaki satu di atas kursi, masih ceripet, masih bergerombol. Tapi dengan kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, senyumlah kita. Ya, sudah kami coba. Alhamdulillah anak sekarang ketika baru masuk dia sudah duduk manis, senyum lagi. Ya, mungkin Bu Uci tanya sama anaknya sudah bisa diaplikasikan dan mereka sudah nyaman. Selingkanlah permainan di dalam ketika kita mengajar. Kenapa kita tidak bosan, anak tidak bosan. Jadi intinya kesepakatan kelas yang akan kita buat itu harus mengacu kepada peraturan sekolah. Kenapa? Maka kita tidak mengubah visi misi sekolah. Itu tujuannya. Karena kalau kita tidak mengarah kepada peraturan sekolah, itu nak mengubah visi misi sekolah kita. Sedangkan visi misi sekolah itu sudah dibagikan di dokumen satu sekolah. Nah, jadi kita ambil. Nah, untuk kesepakatan sekolah kita mengacu ke peraturan yang sudah ada. Nanti untuk kesepakatan kita duduk bersama. Nah, disinilah waktunya kita duduk bersama. Ya, ternyata ini gunanya ya Bapak Ibu kami ikut kegiatan ini. Jadi setiap awal tahun sebelum pembelajaran itu Bapak Ibu duduk bersama, menyatukan persepsi apa sih yang akan kita kerjakan terhadap guru kita. Karena kalau kita tidak sama, kelas 7A kesepakatannya begini, kelas 7B begini, 7C begini. Jadi akan beraneka ragam kesepakatan itu. Boleh kita tambah, tapi pada intinya kita punya satu suara ketika anak bertanya, ketika kita mau mengaplikasikannya. Jadi itu nanti karena kita ya terang, saya sendiri baru tahu sekarang Pak ya. Selama ini aku tidak tahu. Selama ini aku terus terang. Ini yang kerjakan di ketika makro karena bahasa Inggris agak ribet sama dengan Novi ya matematika. Jadi saya agak keras kepada siswa. Tapi sekarang saya berangsur merubah diri. Ya terus terang, saya berusaha menuntun, bukan saya menuntut kepada anak. Saya tidak pernah mengajarkan kepada anak, tolong kerjakan tugasmu sekarang. Saya tidak akan katakan itu lagi. Tolong kerjakan yang semampu kalian. Bisa 2 kalian jawab 2, bisa 1 kalian jawab 1.
Kenapa? Karena nanti kita akan mengacu kepada pembelajaran yang selanjutnya, bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Yang kita harus mengetahui minat belajar anak ini seperti apa sih, kebutuhan belajar mereka seperti apa. Jadi kami dengan PMBB ini sekarang sudah berangsur berubah, ya, berubah, dan kami maunya nanti kita juga nanti akan duduk bersama membuat kesepakatan kesepakatan bersama. Tapi mungkin nanti di tahun pelajaran yang lain. Itu untuk kesepakatan kelas ya. Mungkin yang masuk di kelas 9 itu sudah ada. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu kita berunding sama-sama ya, di setiap kelas kita buatkan kesepakatan kelas dengan tujuan yaitu positif untuk guru, positif untuk murid. Jangan hanya kita yang melaksanakan tapi siswa tidak melaksanakan. Jadi sama-sama. Ada teknik dia. Kalau kita sudah positif, aura positif kita nular ke anak, insya Allah pembelajaran di kelas itu akan nyaman kita ikuti. Ya. Jadi kami ini bukan ya. Saya pun ngajar kelas 5. Selama ini pun kalau ada tugas ada PR, saya menuntut anakku harus kumpul pada. Nah, betul ya. Tapi seiring waktu kata Men tadi, saya pun belajar untuk mawas diri dengan keadaan siswa. Saya pun membiasakan untuk menyatakan dengan anak bahwa sebatas mana yang bisa kamu kerjakan silahkan kerjakan. Kalaupun tidak bisa kamu kerjakan pada saat ini, silahkan besok. Kadang-kadang menyatakan, iya bu, kadang aku udah paham. Tiba-tiba aku ngerjain besok bisa ngerti bu. Boleh nggak bu misalnya seandainya aku besok kumpul? Walaupun dengan perbandingan anak-anak, loh iya bu, katanya dia bisa besok. Kadang-kadang aku kumpul anak-anak kan beda-beda. Si A dan si B. Hanya contoh kayak 9D ya kan? Kayaknya, misalnya kayak rombongan si Ryan, Isa, si Labib. Rombongan itu mau mengerjakan, tapi mereka tuh minta batas waktu. Misalnya pada saat ini harus kumpul. Mereka bu boleh nggak bu besok? Saya kasih waktu kesempatan besok. Mau mereka, bu, aku bisa. Saya kumpul, sini kumpul. Setelah saya nilai, bagus penilaian mereka walaupun mungkin agak terlambat dengan teman-temannya yang lain maksud saya. Jadi kalau sekarang saya nilai, saya tidak menjadi masalah walaupun anak itu terlambat mengerjakan tugas. Yang penting mereka mengumpulkan. Artinya anak ini mungkin lambat pada saat ini, mungkin dia besok atau lusa mereka mampu untuk mengerjakan. Nah dari situ saya belajar untuk diri saya sendiri, saya tidak menuntut anak untuk mendapat nilai besar atau menuntut anak pada saat ini harus kumpul. Batas mana dia mau kumpul, yang penting kumpulnya tugasnya kapan? Bu besok misalnya, silakan katanya. Walaupun itu kumpulnya memang lambat di antara rombongan itu, tapi mereka selalu mengumpulkan tugasnya. Alhamdulillah, walaupun dengan cara itu mereka lambat laun ada perubahan. Ya, betul sekali ya. Kita berubah. Boleh. Tapi punya anak murah. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini UBK kami ambil contoh matematika. Ya, itu studi kasus. Nanti ada penyelesaiannya dari ini. Ini mohon kami juga mengganti posisi dari guru BK. Ya, Pak. Jadi kami ada studi kasus. Kami harus menjalankan kasus tersebut. Ya, ini kasusnya. Bu Eka, Bu Matematika wali kelas itu mengalami satu masalah bla 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 bla. Kenapa dia itu permasalahannya? Silakan baca. Kenapa tidak baca lagi? Jadi ada anak namanya siapa itu? Eni, ya, Pipi dengan Natali itu dia tuh merasa guru yang masuk itu tidak selevel dengan guru yang ngajar dia. Nah, ya, guru Ono ganti ke jam matematika tuh karena dia tahu kalau guru honor itu tidak setingkat dengan guru matematika yang PNS, jadi dia sekedar dia bayar itu Bapak Ibu ya. Jadi itu ada pertanyaan-pertanyaan dari kasus itu Pak Mano. Nah ini adalah tugas kita menyelesaikan masalah. Jadi Ibu Eni tadi melapor dengan mereka. Kalau aku lagi berpikir itu saya itu tadi sudah pergi. Nah sekarang sebagai guru matematika yang ada di kelas itu makmanian mereka menyelesaikan masalah. Itulah yang kata kami tadi segitiga restitusi itu Pak. Jadi ada permasalahan harus diselesaikan oleh guru dulu, belum ke BK dan belum ke kepala sekolah. Kan selesai ke itu guru mantau dulu. Nah jadi inilah tugasnya guru mantau. Ya. Iya. Berat, aku nak balik lagi karena tugas wali kelas itu banyak. Nah, ini
langkah-langkah yang ada di KDWK ya, langkah-langkah restitusi. Apakah betul itu kira-kira Ibu Eka kalau misalnya kita mengalami masalah itu, Ibu Eka ada kegiatan ngajung gantikan guru honor, tiba-tiba guru honor tersebut bercerita sama Ibu Eka kalau dia itu diberlakukan seperti itu di kelas. Jadi sini yang kita pakai ini Ibu Eka ya. Ibu Eka ini ternyata pintar ya. Dia sudah bisa menerapkan seperti posisi kontrol yang disampaikan oleh Mendagri. Posisi kontrol yang terbaik itu sebagai manajer. Nah ini, jadi Ibu Eka ini sudah mencari kebutuhan dasar mereka dulu, ya. Nanya dulu latar belakang itu kenapa. Kemudian mencari jalan keluar, ya. Mengadakan restitusi. Jadi dia itu bukan dipaksa, tapi itu mengadakan kesepakatan ilu-ilu belakang. Oke. Terus tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan antara guru honor tersebut dengan murid itu biar tidak salah. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Terus restitusi apa yang dilaksanakan itu? Langkah restitusi mereka itu mengadakan restitusi dan lain-lain. Terus mengusulkan kepada Ibu Eni, pada Ibu guru honor tadi, ngomong dia kalau misalnya PNK dana masuk lagi, biarlah kami digantikan dengan Ibu Eni lagi. Jadi dia merasa bersalah. Bukan kita yang menanya mereka, tapi mereka sudah sadar bahwa apa yang kami kerjakan itu salah. Gitu ya, yang kalau kita ambil dari kesimpulan yang segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol yang didapatkan oleh Ibu ini, ya, posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Ya, karena dia tapi tidak dimarahi, kita tanya bagus-bagus. Dengan pertanyaan kita yang halus, anak merasa berarti yang kami gali itu salah. Jadi timbul niat dia inisiatif untuk memperbaiki diri. Tapi posisi kontrol di mereka sudah benar, dia sudah sebagai manajer. Ya. Oke. Banyak kasus ya. Inilah yang kami tanggulangi. Pak Sumar mohon izin kami datang jadi guru BK beberapa hari yang lalu sudah bikin video ya. Oke, ini yang posisi kontrol. Nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin yang lebih menarik tadi posisi kontrol kesepakatan kelas. Rasanya itu mungkin yang harus menjadi yang kita pikirkan ke depannya. Kalau yang ini bisa kita baca, bisa kita pahami dan sudah kita alami semua. Ya, sudah jadi guru mapel, sudah jadi wali kelas, sudah jadi guru BK, ini bisa kita tanggulangi semua. Nanti mungkin tinggal Pak Suma memahami apa sih posisi kontrol yang baik untuk seorang guru BK. Ya, jadi sudah bisa menganalisis. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan itu. Nilai kebajikan, nih, nilai kebajikan. Peraturan dari sekolah itu ada nilai kebajikan nih. Peraturan yang kita kasih sekolah itu ada. Contohnya kata Bu Eka, tujuan pakai 100 seragam. Tujuannya apa? Satu kan untuk keseragaman. Ya. Kemudian rambut nggak boleh panjang Pak Didi. Ngapa? Ya ini disiplin dan tanggung jawab. Jadi peraturan yang dibuat di sekolah itu oleh guru BK bersama wakil kesiswaan, mereka punya tujuan. Ya. Nah, tapi kita menjelaskannya mungkin selama ini belum tepat, ya. Nah, jadi nanti di sela-sela kita mungkin ada waktu dengan anak. Ini tujuan kita itu. Kita membuat peraturan di sekolah ini. Nah, dari peraturan yang kita dibuat oleh sekolah ini, inilah yang kita ambil nanti menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini ngapa kita misalnya pakai sepatu hitam? Tujuannya itu tadi untuk seragam, untuk disiplin. Kenapa? Karena kalau kita ada pakai sepatu hitam pasti kita kena hukuman. Kemudian untuk tanggung jawab, karena sudah ada peraturan, berarti harus tanggung jawab dengan apa yang dikasih oleh pihak sekolah. Komitmen ini dalam diri sendiri. Terus mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kalau kita anak tidak seragam, ada yang pakai sepatu putih, ada yang pakai sepatu hitam, mungkin dia pengen kan mencoba melihat orang lain. Tapi dengan adanya peraturan sekolah, ya timbul rasa mandiri pada mereka. Jadi mereka ini yang kita ambil. Nanti kita sama-sama duduk bersama kapan kita ada waktu di awal tahun pelajaran, kita coba membuat kesepakatan. Kalau peraturan tidak bisa kita ganggu karena itu sudah masuk di visi misi sekolah, tapi kalau kesepakatan bisa kita buat bersama. Melibatkan siswa. Kesepakatan itu tidak boleh kita harus mengajak anak, kita sebarkan dulu apa mungkin angket kepada siswa. Pak Suman akan mohon bantuan dari Guru BP apa saja sih kira-kira yang kita siapkan. Nah, dari situ kita mengambil satu kesimpulan yang akan kita buat kesepakatan sekolah diimbaskan ke kesepakatan kelas, ya. Itu yang rasanya. Jadi mungkin ini yang kami ambil ya. Kasus-kasus dua ini tidak salah, banyak ini banyak kan kasus kami dengan Bu Dewi ini, lebih-lebih jadi kepala sekolah.
Walaupun tidak tahu ya Bu Dewi kedepannya kami akan jadi seperti apa, tapi ini yang perlu kita pikirkan. Langkah-langkah kita. Yang penting mengajar senang. Betul sekali. Jadi bersama-sama senang. Oke, ini yang harus kita pahami untuk kita sebagai guru, ya. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi pemberi motivasi, ya, kepada anak. Kemudian kita harus berusaha mengadakan pendekatan personal, ya, minimal kalau kegiatan siswa di kelas kita itu agak aneh, kita dekati, kita tanya, itu yang pertama. Kemudian ini berarti harus ada cinta kasih. Bener lah kata Wong tadi, tidak boleh marah lagi kata. Ya sekarang kita harus rasa cinta. Iya tidak boleh marah lagi. Lagi bikin traktir. Kemudian ini benar kata Bu Novi tadi, Bu Novi sudah menerapkan memberikan kebebasan kepada anak. Jadi minimal dalam pengumpulan tugas. Jadi kasih jangka waktu kapan dia bisa mengumpulkannya. Dan yang ini di dalam kelas anak akan tumbuh rasa senang ketika bertemu dengan kita kapan kita masuk kelas. Itu tadi. Kalau kita senyum, gerakan ya, lanjut ya. Balik-balik dulu, berubah. Oke. Jadi ini beberapa contoh kasus. Ini rasanya dasar masuk gue. Jajan Belanda gitulah ya. Nah, kita pikir bahasanya kita lebih rubah ke dalam bahasa yang lebih positif. Jadi mereka sadar nanti kembali lagi mereka akan berubah menjadi lebih baik atau tidak. Kita sudah memposisikan diri sebagai penuntun. Kembali lagi mereka mempunyai kodrat diri masing-masing yang tidak bisa kita rubah, hanya bisa kita tuntut untuk menjadi lebih baik. Ya Kak Didi. Masalah untuk kesepakatan kelas tadi, ini siswa kita ada 30 siswa. Ini saya jadi fokus karena ada peraturan dari sekolah dan nutrisi. Saya dijelaskan tadi, nah kita katanya tadi maunya kita pendapat dulu dengan siswa. Mungkin dalam temannya ada yang 15 setuju dengan kesepakatan mereka buat, ada yang tidak setuju, pasti ada pro dan kontra. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mau mengikuti kesepakatan yang dibuat di kelas? Kita ada kesepakatan. Kan kita gali lagi kan, kita tanya lagi. Nah, kira-kira bagaimana sih di kelas kita ini supaya proses pembelajaran kita ini aman, senang, menyenangkan. Nanti siswa itu mengungkapkan semua Kak, nanti kan banyak tuh diungkapkan. Dilarang memakai sepatu katanya, dilarang mencuri, itu di kelasku itu kemarin. Terus dilarang ribut. Nanti bahasa-bahasa seperti itu kita rubah ke bahasa yang lebih positif. Misalnya dilarang ribut, dilarang membuli teman, dilarang, kan ada bahasa seperti itu kan, ada yang pro dan kontra kan. Nanti kita sadur menjadi bahasa yang lebih kecil. Dari kata yang dilarang tadi, buat bahasa yang saling menghormati. Jadi dia masuk dalam. Kalau dilarang ganti jangan, Tidak boleh. Ya, Tidak boleh. Itu masih peraturan. Diganti persilakan. Jadi bahasanya itu saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ayo Beb, perhatikan budak ini kalau injek keringanan dia bahagia. Iya, makanya kan. Aku PR besok memang Nah itu karena kita memahami itu kebutuhan murid, memahami kebutuhan siswa. Jadi itu ragam benar. Aku juga kamu mau tugas apa? Contoh tadi di kelas UN itu jeplet kan dia boleh pakai jeplet di sini kan? Ya. Dia boleh pakai jangan memnya sama memang pakai jeplet memnya sudah bahagia nah dia pindahi. Sebagai teman, karena positif sebagai teman. Kalau kita kembali ke posisi tadi sama. Berarti dia tidak pakai BK. Nah, jangan datang mereka selesaikan oleh guru. Itu kan bisa masih di situ. Nah ini untuk yang kesepakatan konsepnya. Mungkin langkah awal kita, memang kita melibatkan angket kepada mereka atau setelah nanti mereka akan menulis dari 32 itu
biasanya ada perwakilan kelas yang akan berbicara. Ya, siapa yang akan mereka bicara? Mungkin nanti dari perwakilan kelas itu dapat 8 dari 32 mungkin jadi 10, mungkin jadi 6 gitu. Jadi nanti di akhir ada satu ketua kelas atau siapa yang bisa berbicara menjelaskan kenapa tidak kesepakatan tersebut. Memang langkah awalnya Pak Judi jujur. Mereka itu, aku udah baca ini, aku udah baca ini. Tapi dengan beberapa penjelasan dari kawan-kawan ini, hal positif yang disampaikan oleh kita sebagai guru, insya Allah bisa terlaksana. Karena tadi seperti kata Bu Dewi, tidak boleh membedakan warna kulit ya, membuli teman yang hitam. Jadi di sana kita buat ya, tidak. Nah, jadi kita ambil intinya saja. Ya, jadi mungkin ditutup dulu kali ya, nanti lanjut apa-apa. Karena kita kepanjangan di sini lagi lawas pula. Satu lagi sebentar, satu lagi. Setelah dibentuk kesepakatan kelas, nanti akan tercipta sebuah konsekuensi. Di sanalah tercipta sebuah hukuman yang mereka buat sendiri. Jadi mereka yang buat. Kalau mereka apa kata Denny tadi telat misalnya kayak Nopi telat mengumpulkan tugas. Di sana mereka ada kesepakatan tepat waktu mengumpulkan tugas. Nanti mereka, oke, kita tanya. Sekarang Nak, menurut kalian, ketika kalian tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, apa konsekuensinya? Mereka ungkapkan. Ditambah, nah tapi hukumannya tidak boleh misalnya telat mengumpulkan tugas disuruh bersih ke WC. Itu yang tidak boleh. Yang boleh yang mana? Dia telat mengumpulkan tugas, telat berapa menit? 10 menit. Berarti nanti di jam terakhir dia pulang lebih telat 10 menit. Seperti itu. Itu hukuman yang boleh. Jadi gurunya yang harus menanti, Pak. Berarti hukuman fisik tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada. Dan itu ini Nah, dapat. Udah bisa. jadi ini ya, kalau itu kalau mahasiswa suruh dihukum bersih boleh, ngambil sampah boleh. Jadi untuk kebersihan WC siswa, WC kebersihan sekolah, kalau manunyan kepala sekolah gaji jemur Termasuk ini itu Pak, termasuk untuk membersihkan lab. Nah, itu ada kesepakatan kelas jadi bisa jadi kesepakatan sekolah. Jadi gini Kak, untuk membersihkan lingkungan sekolah. Karena nanti kan ada mereka ungkapkan, mana Kak supaya kelas kita ini bersih, misalnya kan, tidak boleh membuang sampah sembarangan kan? Siswa itu kan ngomong seperti itu kan, dilarang membuang sampah sembarangan katanya kan, berarti kan bertanggung jawab atas kebersihan kelas kan dan lingkungan sekolah. Nanti konsekuensinya apa ketika mereka melanggar? Ya kalau mereka mengotori lingkungan sekolah, artinya mereka membersihkan. Mereka mengotori lingkungan lab, mereka bersihkan. Mereka masuk ke WC, WC-nya bersih, mereka sendiri yang membersihkan. Artinya peraturan itu bukan datang dari guru, tapi dari siswa sendiri. Itu loh Kak. Tanggung jawab. Tanggung jawab, mereka Tanggung jawab. Nah makanya dari peraturan kelas kita balik ke peraturan sekolah itu loh Kak. itulah realitas selama ini Iya, terjadi. siswa, dari siswa. Karena apa? Bukan masalah apa ya. Di sekolah itu kalau sekolah yang swasta dalam keadaan swasta, jadi kalau sekolah itu belum bersih sekolah. Karena apa? Petugasnya sudah ada, WC-nya dibersihkan. Sedangkan untuk teman siswa itu tadi Satu. ya. Benar, Nah, tetap. alat sekolah ini itulah manajemen. Menarik keluarkan ini. Karena apa? Siswa itu tugasnya untuk belajar, Belajar, bukan mengembangkan bakat dan minat. yang selebihnya kan Bukan nyuci piring. Nah, Bersihkan gerbang. Anak satu turun di murid, kadang aku malu dengan guru di murid. Iya. Ya Allah, sedih aku kan. Jadi membebaskan, maksudnya di sini membebaskan siswa itu bukan siswa lanjut angkat kaki di meja bukan seperti itu. Mereka berani berpendapat. Mereka ungkapkan, aku tidak senang seperti ini. Jadi siswa kelas itu berani sekarang. Ngomong ke guru itu berani sekarang. Tapi dalam masih harus dalam koordinasi guru. Nah, sebaiknya tidak seperti ini. Nah, kenapa kalian bilang, aku tidak senang sama begitu misalnya ya? Ini bisa. Coba kalian tanya sama diri kalian sendiri. Apa yang menyebabkan ibu itu marah? Mereka akan jawab. aku buat Jadi kan guru tidak disalahkan. Siswa menyadari kenapa mereka
diperlakukan seperti itu. Jadi kan penuh galau. Nah, ada sebelum ditutup, teman-teman diharapkan di sini ya, kurikulum Merdeka Belajar ini tujuannya sangat baik untuk guru, untuk siswa. Maka di sini saya dan Mem Betty mengajak teman-teman untuk ikut bergabung. Mari bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kalian dulu ya. Kalian dulu ya. Ya, bersama ya. Tidak buat tugas. Kak Dida mesti kita jadi guru penggerak. Cuman kita balik ke diri kita sendiri ya. Walaupun kita tidak menjadi guru penggerak, cuman lemah kita terapkan ya